السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab al-jahr wal israr fil qiraati fi salatil lail. Hari ini insyaallah kita masuk pada bab berikutnya, ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat. Apa-apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau. Pada bab ini dan bab berikutnya penulis Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan apa saja surat-surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau. Dan surat-surat ini hukumnya sunnah. Artinya disunnahkan bagi seorang imam ataupun seorang yang salat secara sendirian untuk membaca surat-surat ini. Hukumnya sunnah. Apabila ia membaca surat-surat lain maka tidak mengapa. Qala al-muallif rahimahullah wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi as-salawat min as-suwar wal ayat fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawat al-khams wa ghayriha wa haki tafsil dhalika mubtadi'in bis salati al-ula min al-khams. Kata Syekh rahimahullah, adapun apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau dari surat-surat dan ayat-ayat, maka ini berbeda-beda tergantung dengan salatnya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat yang panjang, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam baca surat yang pendek, tergantung dengan salatnya. Maka beliau rahimahullah memulai dengan salat subuh. Salatul fajr. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tiwalil mufassal. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salatnya salat subuh, maka beliau membaca tiwal al-mufassal. Dalam Al-Quran itu kalau kita mau bagi penyebutan surat-suratnya, ada yang dinamakan dengan sab'ut tiwal. Ada namanya sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah sama Al-Anfal. Yang ketujuh. Cuman yang ketujuh terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan yang ketujuh itu surat Yunus. Tapi yang lebih rajih wallahu taala alam, ini ketujuh adalah surat At-Taubah yang masuk ke dalamnya juga surat Al-Anfal. Jadi kalau dikatakan sab'ut tiwal, maksudnya adalah 7 surat ini. Setelah itu Al-Mi'in. Kalau kita mungkin pernah mendengar ada namakan Al-Mi'in. Al-Mi'in itu surat-surat yang jumlah ayatnya 100 ke atas. Itu disebut dengan Al-Mi'in. Setelah Al-Mi'in namanya Al-Mathani. Al-Mathani surat-surat setelah Al-Mi'in. Surat-surat yang ayatnya tidak sampai 100 disebut dengan Al-Mathani. Setelah Al-Mathani dinamakan Al-Mufassal. Al-Mufassal dimulai dari surat Qaf. Surat Qaf sampai surat An-Nas dinamakan Al-Mufassal. Al-Mufassal dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan Tiwal Al-Mufassal, ada Awsat Al-Mufassal, ada Qisar Al-Mufassal. Dinamakan Tiwal Al-Mufassal dari mulai surat Qaf sampai Amma.
Itu dinamakan dengan tiwal al-mufassal. Dan Nabi SAW ketika beliau menjadi imam pada salat subuh, seringnya beliau membaca surat-surat dari tiwal mufassal, dari surat Qaf sampai surat Amma An-Naba. Itu dinamakan tiwal al-mufassal. Dari surat Amma sampai surat Ad-Duha, awsat al-mufassal, pertengahan. Dan qisar mufassal yang dibaca pada salat maghrib pada umumnya dari mulai surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini secara umum penyebutan atau nama-nama surat dalam Al-Quran. Ada yang namakan sab'ut tiwal, ada yang namakan al-mi'in, al-mathani, dan al-mufassal. Ini sering, istilah-istilah ini sering disebutkan baik dalam kitab-kitab tafsir maupun dalam kitab-kitab fikih. Baik. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bitiwal al-mufassal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh sering membaca tiwal mufassal. Saya sebutkan tiwal mufassal dari surat Qaf sampai An-Naba, amma yatasaalun. Wa kana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah. Terkadang beliau membaca al-waqi'ah. Wa nahwiha min as-suwar fi raq'atain. Dan surat-surat yang serupa dengannya, serupa dengan surat al-waqi'ah dalam salat beliau. Wa qara'a min surat At-Tur. Terkadang beliau membaca At-Tur. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Dan itu beliau lakukan ketika haji wada. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid. Dari surat Qaf. Wa nahwiha fi raq'atil ula. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal ka idza syamsu kuwirat. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dari surat-surat qisar al-mufassal. Ini terkadang, namun seringnya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dari tiwal mufassal. Itu seringnya. Cuma terkadang beliau membaca dari qisar al-mufassal, dari mulai Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Wa qara'a marratan idza zulzilah fi raq'ataini kiltayhima. Dan beliau pernah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika menjadi imam, beliau membaca pada rakaat yang pertama Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan beliau ulangi ayat itu pada rakaat yang kedua. Jadi satu surat dibaca pada dua rakaat. Diulang. Rakaat pertama membaca Az-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca Al-Zalzalah. Sehingga diambil hukum dari perbuatan beliau ini sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan bagi orang yang salat membaca satu surat diulangi pada dua rakaat. Artinya satu surat dibaca pada dua rakaat boleh. Misalnya kita membaca pada rakaat pertama surat At-Tin, kemudian rakaat kedua kita baca lagi At-Tin, maka tidak mengapa. Karena beliau SAW pernah mencontohkan ini. Beliau pernah membaca Al-Zalzalah pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang kedua beliau ulangi lagi dengan membaca Al-Zalzalah. Fi rak'ataini kiltayhima hatta qala ar-rawi fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Kata perawi hadis, aku tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengulangi surat Al-Zalzalah pada rakaat yang kedua beliau lupa atau beliau sengaja. Artinya aku tidak tahu kenapa kok diulangi lagi. Apakah beliau lupa kalau tadi pada rakaat pertama sudah dibaca, atau memang beliau sengaja ingin mengulangi surat Al-Zalzalah. Namun ini tetap tidak merubah hukum dibolehkannya seorang membaca satu surat pada dua rakaat. Taib. Wa qara'a marratan fi safari qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam safar beliau pada salat subuh membaca Al-Falaq dan An-Nas. Surat yang paling pendek. Ini juga pernah dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga disunahkan ketika seorang salat subuh di setiap salatnya kebanyakan waktunya membaca dari tiwal al-mufassal. Seperti yang beliau contohkan, beliau membaca Al-Waqi'ah, pernah membaca At-Tur, pernah membaca Qaf. Ini semua dari surat-surat dari tiwal al-mufassal. Namun terkadang beliau juga membaca surat-surat yang pendek, seperti membaca At-Takwir. Pernah juga beliau membaca Al-Falaq dan An-Nas, terutama pada keadaan-keadaan tertentu, seperti dalam keadaan safar misalnya, maka hendaknya memilih surat-surat yang tidak terlalu panjang. Dan kalau kita perhatikan dari bacaan-bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat secara lengkap. Artinya beliau tidak membaca potongan-potongan ayat dari surat.
namun beliau membaca surat secara lengkap. Membaca Al-Waqiah lengkap, membaca At-Tur, membaca Qaf lengkap, At-Takwir lengkap. Sehingga yang lebih utama bagi orang yang sholat itu membaca surat secara lengkap dari awal sampai akhir surat. Ini yang lebih utama karena ini yang lebih sering dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun pernah Nabi SAW membaca surat dari akhirnya, pernah. Namun yang lebih sering beliau membaca surat dari awal sampai akhir. Artinya diselesaikan. Tidak membaca potongan ayat atau hanya membaca awal surat saja. Sehingga yang lebih utama membaca surat secara penuh. Kalau memang kita tidak mau membaca surat panjang, maka pilih surat-surat yang pendek. Intinya kita membaca surat itu dari awal sampai akhir. Kemudian kemudian kata penulis ini, waqala li Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, iqra fi salatika al-mu'awwidhatain fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. Kemudian kata Nabi SAW kepada Uqbah ibn Amir ketika beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas pada safar beliau berkata pada Uqbah, iqra fi salatika al-mu'awwidhatain, bacalah pada salatmu al-mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima, tidaklah seorang berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang ia takuti seperti berlindungnya ia dengan dua surat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau takut akan sesuatu, maka beliau berlindung pada Allah. Caranya dengan membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Maka disunahkan bagi seorang muslim apabila ia takut kepada sesuatu atau berada dalam keadaan safar misalnya yang ia takut akan banyak hal, maka disunahkan membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika ia takut akan sesuatu, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahyanan yaqra'u bi akthar min dhalik, fa kana yaqra'u 60 ayat fa akthar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang juga membaca pada salat subuh lebih panjang dari itu. Artinya beliau membaca sampai 60 ayat. Sehingga disunahkan juga membaca surat yang panjang. Qala ba'du ruwatihi, la adri fi ihda ar-rak'ataini aw fi kiltaihima. Kata salah seorang rawi, aku tidak tahu Nabi SAW dulu itu membaca 60 ayat pada dua rakaat, artinya rakaat pertama 60, rakaat kedua 60, atau 60 itu dibagi menjadi dua, 30. Yang penting beliau SAW pernah membaca 60 ayat dalam satu rakaat, dalam satu salat. Wa kana yaqra'u bi surat ar-Rum wa ahyanan bi surat Yasin. Wa marratan shalla subha bi Makkah fastaftaha surat al-Mu'minin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca surat Ar-Rum dalam salat subuh beliau. Pernah juga membaca surat Yasin. Dan beliau juga pernah membaca surat Al-Mu'minin. Hatta jaa dzikra Musa wa Harun atau dzikra Isa, syakka ba'd ar-ruwat akhadathu su'latun faraka'a. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Mu'minun dalam salat subuh beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Ketika sampai pada ayat yang berisi tentang cerita Musa dan Harun atau cerita Isa, maka beliau batuk sehingga beliau langsung ruku. Diambil hukum dari hadis ini, apabila seorang menjadi imam kemudian muncul satu hal yang membuatnya tidak bisa melanjutkan bacaannya, maka disunahkan untuk ruku. Artinya jangan dipaksakan tapi langsung ruku. Sebagaimana diceritakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Mu'minun kemudian batuk sehingga tidak bisa melanjutkan salat bacaannya, maka beliau ruku. Dan ini tidak mengapa. Wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bi as-saffat. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat As-Saffat. Wa kana yusalliha yaumal jum'ati bi alif lam mim tanzil as-sajdah fi raq'ati al-ula wa fi ats-tsaniyah bi hal ata 'ala al-insan. Dan pada hari Jumat, khusus hari Jumat, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuhnya
pada rakaat yang pertama membaca as-sajdah, alif lam mim, as-sajdah, dan pada rakaat yang kedua membaca al-insan, hal ata 'alal insan. Ini disunahkan pada hari Jumat. Sehingga pada hari Jumat hendaknya seorang imam di masjid-masjid terutama membaca surat as-sajdah pada rakaat yang pertama dan al-insan pada rakaat yang kedua. Ini yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat subuh pada hari Jumat. Ini sunnahnya. Adapun membaca al-insan pada 2 rakaat, terkadang di beberapa masjid imam ingin mengikuti sunnah beliau ini. Namun caranya dengan membaca al-insan pada rakaat yang pertama separuhnya, kemudian separuh yang akhir pada rakaat yang kedua. Kata para ulama, apabila dilakukan seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah membaca as-sajdah pada rakaat yang pertama dan al-insan pada rakaat yang kedua. Adapun membaca al-insan pada 2 rakaat atau membaca surat lain yang ada ayat sajdahnya, ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah yaitu membaca alif lam mim tanzil as-sajdah pada rakaat yang pertama dan al-insan pada rakaat yang kedua. Ini yang seharusnya dibaca oleh imam pada hari Jumat, karena ini yang dirutinkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari Jumat beliau membaca surat as-sajdah pada rakaat yang pertama dan al-insan pada rakaat yang kedua. Wa kana yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula wa yuqassiru fi ats-tsaniyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam atau ketika salat, maka beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Artinya rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Ini sunnahnya. Seorang ketika memilih surat, hendaknya surat yang dibaca pada rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada yang dibaca pada rakaat yang kedua. Dan hendaknya seorang imam ketika ia menjadi imam, terutama pada salat-salat yang berjamaah, hendaknya ia memilih surat yang sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau makmumnya memang banyak orang mudanya, misalnya tidak ada anak-anak, tidak ada orang-orang tua, maka lebih panjang tidak masalah, terutama pada salat subuh. Namun kalau misalnya dalam jamaahnya itu ada orang yang sakit misalnya, atau ada orang yang sudah tua, maka hendaknya tidak terlalu panjang. Ya, artinya imam harus melihat keadaan makmum. Walaupun Nabi SAW, sebagaimana kita baca tadi, terkadang beliau baca surat yang sangat panjang sampai 60 ayat. Terkadang beliau membaca surat yang pendek, al-zalzalah. Maka hendaknya imam juga perhatikan keadaan makmum. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Namun sesuai dengan keadaan makmum. Apabila makmumnya muda, kemudian tidak ada orang-orang yang sakit dan lain sebagainya, dibaca surat yang panjang, terutama pada salat subuh. Kemudian bab yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, al-qira'atu fi sunnatil fajr. Bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada salat sunnah, pada salat sunnah qabliyah subuh. Wa amma qira'atu fi rak'atay sunnatil fajr fakanat khafifatun jiddan, hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul hal qara'a fiha bi ummil kitab wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatihah fil ula minhuma ayah qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ila akhir al-ayah wa fil ukhra qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah qabliyah subuh, maka kebiasaan beliau adalah membaca surat-surat yang pendek. Artinya salatnya ringan, tidak panjang. Dan kalau kita mau bagi salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi 3. Berdasarkan bacaan panjang pendeknya, maka salat sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada salat sunnah, ini yang pertama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dengan bacaan yang pendek. Contohnya salat sunnah qabliyah subuh. Kemudian salat sunnah qabliyah ba'diyah maghrib. Ini Nabi SAW salat dengan salat yang pendek. Atau juga misalnya salat tahiyatul masjid, atau salat sunat tawaf. Ketika orang selesai tawaf, kemudian ia salat 2 rakaat, maka sunnahnya salatnya pendek, tidak membaca surat yang panjang.
Ini salat-salat sunnah yang disunahkan membaca bacaan yang pendek. Ini yang pertama. Yang kedua, salat sunnah yang disunahkan membaca bacaan yang panjang. Contohnya salat kusuf, salat gerhana. Ini Nabi SAW membaca dengan bacaan yang panjang. Kemudian salat malam. Ini juga Nabi SAW membaca bacaan yang panjang. Sampai-sampai kalau kita baca dalam hadis Hudzaifah misalnya, Nabi SAW membuka salatnya dengan Al-Baqarah sampai pada akhir ayatnya. Kemudian melanjutkan dengan An-Nisa. Kemudian melanjutkan dengan Ali Imran. Baru beliau ruku. Itu satu rakaatnya. Pada salat malam beliau SAW. Sehingga disunahkan membaca surat yang panjang. Kemudian yang ketiga, salat-salat sunnah yang tidak ada dalilnya. Artinya tidak ada dari Nabi SAW apakah beliau membaca surat yang panjang ataupun surat yang pendek. Maka apabila salat sunnah itu tidak ada hadis dari Nabi SAW beliau membaca surat yang panjang atau surat yang pendek, maka kata para ulama yang lebih utama seorang melihat kepada keadaan dirinya. Kalau yang lebih khusyuk bagi dirinya membaca surat yang panjang, maka ia baca yang panjang. Kalau ia bisa lebih khusyuk dengan baca surat yang lebih pendek, maka ia baca surat yang pendek. Tergantung keadaan orang tersebut. Ini apabila tidak ada dalilnya. Apakah Nabi SAW baca surat yang panjang ataupun surat yang pendek. Maka yang lebih utama melihat pada keadaan dirinya. Karena satu orang dengan orang lain berbeda. Ada orang yang ketika yang baca surat yang panjang khusyuk salatnya. Ada orang yang ketika yang baca surat yang pendek, karena suratnya pendek maka pikirannya kemana-mana. Maka ini berbeda, tergantung dengan keadaan masing-masing. Baik. Dan beliau SAW ketika salat qabliyah subuh, maka beliau membaca surat-surat yang pendek. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, saking pendeknya Aisyah pernah berkata, "Hal qara'a fiha bi ummil kitab?" Apakah beliau Nabi SAW membaca Al-Fatihah? Artinya saking cepatnya salatnya sampai Aisyah itu mengira Nabi tidak membaca Al-Fatihah. Wa ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatihah fil ula minhuma ayat. Dan terkadang beliau SAW dalam salat qabliyah subuh hanya membaca satu ayat setelah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kemudian membaca satu ayat saja. Yaitu ayat pada surat Al-Baqarah, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat" ila akhir ayat. Akhir-akhir dari juz 1. Kemudian pada rakaat yang kedua, beliau juga membaca satu ayat saja, yaitu ayat dari surat Al-Imran, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Satu ayat dari surat Al-Imran. Jadi beliau hanya membaca satu ayat pada rakaat pertama, rakaat kedua juga membaca satu ayat saja. Diambil dalil dari hadis ini, dibolehkannya seorang sholat dengan membaca satu ayat. Boleh hukumnya. Jadi seorang ketika sholat, boleh ia hanya membaca satu ayat. Setelah Al-Fatihah, membaca satu ayat, kemudian ruku. Itu boleh. Dalilnya mana? Hadis ini. Nabi SAW pernah membaca satu ayat saja ketika beliau sholat sunnah qabliyah subuh. Sehingga diperbolehkan seorang membaca satu ayat saja. Walaupun ayat itu pendek. Dibolehkan seorang membaca dengan satu ayat saja ketika salat. Dan terkadang beliau membaca ayat, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah." Terkadang beliau membaca satu ayat dari surat Ali Imran. Dan terkadang beliau membaca "Qul ya ayyuhal kafirun" pada rakaat yang pertama. Dan rakaat yang kedua, "Qul huwallahu ahad." Ini yang masyhur, yang terkenal, yang banyak dipahami oleh orang. Beliau SAW ketika salat sunnah qabliyah subuh, rakaat pertamanya membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Namun terkadang beliau juga membaca tadi satu ayat dari surat Al-Baqarah dan satu ayat dari surat Ali Imran. Cuman ini jarang diketahui. Yang lebih sering diketahui adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa kana yaqul ni'mas suratani huma. Dan beliau SAW pernah berkata, sebaik-baik surat adalah dua surat ini. Artinya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini sebaik-baik surat kata Nabi SAW. Makanya beliau sering dalam salat-salat sunnah beliau membaca dua surat ini. Seperti dalam salat sunnah qabliyah subuh, beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Kemudian dalam salat sunnah ba'diyah maghrib misalnya, beliau juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dalam salat sunnah tawaf, seorang disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena ini kata Nabi SAW, ni'mas suratani, sebaik-baik surat adalah dua surat ini, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Wa sami'a rajulan yaqra'u surat al-ula fi ar-rak'ati al-ula faqala hadha 'abdun amana bi rabbih thumma qara'a surat al-thaniyah al-ukhra faqala hadha 'abdun 'arafa rabbahu. Pernah Nabi SAW mendengar seorang ketika ia salat membaca pada rakaat yang pertama Al-Kafirun, kemudian pada rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Maka kata Nabi SAW ketika ia membaca Al-Kafirun, hadza 'abdun amana bi rabbih, ini hamba beriman kepada Tuhannya. Ketika ia membaca Al-Kafirun, karena dalam surat Al-Kafirun kalau kita baca, di dalamnya terdapat al-bara'ah minasyirik. Seorang itu berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan. Sehingga orang yang membaca Al-Kafirun, mengimani apa yang ada dalam Al-Kafirun, maka ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya. Maka kata Nabi SAW, hadza 'abdun arafa rabbahu, ini hamba tahu akan Tuhannya. Jadi surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas adalah surat yang utama, memiliki keutamaan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, salat zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. Kata Syekh rahimahullah, adapun salat zuhur, sekarang masuk ke dalam salat zuhur. Tadi sudah selesai salat subuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn, dua rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu dhuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'atil ula mimma yutawwiluha. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama sampai seorang itu pergi ke baqi, kemudian menyelesaikan kebutuhannya, kemudian pulang ke rumah, kemudian mandi, kemudian wudu, kemudian datang ke masjid. Nabi SAW masih dalam rakaat yang pertama. Ini menunjukkan panjangnya salat beliau pada rakaat yang pertama. Ini pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadhunnun annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nas ar-rak'atal ula. Dan para sahabat mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama karena ingin agar manusia itu mendapati rakaat yang pertama. Maka Nabi memanjangkan rakaat yang pertama agar orang-orang yang memiliki kebutuhan, memiliki keperluan, masih ada keperluan, bisa untuk mendapatkan rakaat yang pertama. Dan di antara hikmahnya pula dikatakan para ulama, kenapa Nabi SAW dalam salat beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Dikatakan karena pada rakaat yang pertama seorang itu baru salat, artinya masih memiliki semangat, masih memiliki kekuatan, baru mulai salat, maka cocok untuk dipanjangkan. Adapun rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga dan seterusnya, ini sudah berkurang semangatnya, berkurang kekuatannya, maka lebih pantas untuk dipendekkan. Makanya Nabi SAW ketika rakaat yang pertama beliau memanjangkan, adapun rakaat yang kedua maka lebih pendek. Di antara hikmahnya tadi yang pertama, supaya orang-orang bisa mendapatkan rakaat yang pertama, dan yang kedua karena rakaat yang pertama itu seorang memiliki kekuatan yang lebih, kemudian ia juga memiliki yang semangat karena baru sholat. Adapun rakaat yang kedua dan seterusnya ini sudah berkurang. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana yaqra'u fi kullin min rak'ataini qadra 30 ayah qadra qira'ah alif lam mim tanzil wa fiha al-Fatihah wa ahyanan kana yaqra'u bi was-sama'i wat-tariq was-sama'i dhatil buruj wal-laili idha yaghsha wan nahwiha min aswar.
Kata beliau rahimahullah, dan Nabi SAW dalam salat duhur, beliau pada rakaat yang pertama itu biasanya membaca kurang lebih 30 ayat. Rakaat yang pertama membaca 30 ayat. Kurang lebih ukuran seorang membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Ini pada rakaat yang pertama. Dan beliau SAW pernah juga pada salat duhur membaca At-Tariq, Was-Sama'i Wat-Tariq. Pernah juga membaca Al-Buruj. Pernah juga membaca Al-Lail Wal-Lail Idza Yaghsha. Ini diantara surat-surat yang pernah dibaca oleh Nabi SAW ketika salat duhur. Dan kalau kita amati, kebanyakan surat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat duhur itu adalah surat-surat dari Awsat Al-Mufassal, pertengahan, yaitu dari mulai surat Amma sampai Ad-Duha. Ini yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Beliau membaca At-Tariq dari Awsat Al-Mufassal. Kemudian Al-Buruj juga sama. Kemudian Al-Lail juga sama. Wa nahwiha minas suwar, dan surat-surat yang semisalnya. Ini ketika salat duhur. Jika salat duhur, kebanyakannya Nabi SAW baca Awsat Al-Mufassal. Kalau salat subuh tadi, Tiwal Al-Mufassal, salat-salat yang panjang. Kalau salat duhur, pertengahan. Dari mulai Amma sampai dengan Ad-Duha. Ini yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Wa rubbama qara'a idza as-sama'u inshaqqat. Dan terkadang beliau juga membaca al-insyiqaq, idza as-sama'u inshaqqat wa nahwiha. Wa kana ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'ashri bi-ittirab lihyatihi. Kata Syekh rahimahullah, dahulu para sahabat mengetahui bacaan Nabi SAW dalam salatnya pada salat-salat sirriyah, salat-salat yang dibaca dengan suara yang pelan dari gerakan jenggot beliau. Jadi para sahabat tahu Nabi membaca atau tidak membaca itu dari gerakan jenggotnya. Sehingga seorang ketika salat sirriyah, salat-salat yang dipendekkan bacaannya, hendaknya tetap membaca. Jadi bukan membaca dalam hati. Sebagian orang ketika salatnya sirriyah, ketika ia menjadi makmum, tidak membaca apa-apa, diam. Kemungkinan ia membaca dalam hati atau ia mengikuti bacaan imam. Artinya menganggap bacaan imam itu cukup bagi dirinya. Ini salah. Dalam salat yang sirriyah, seorang makmum tetap membaca, namun membaca dengan suara yang pelan. Baca Al-Fatihah, baca surat, baca zikir-zikir dan seterusnya. Namun membaca dengan suara yang pelan, tidak diam. Karena kalau diam, maka dianggap tidak membaca. Dan kita disunahkan membaca dengan suara yang pelan, bukan diam. Jadi pada salat-salat yang sirriyah disunahkan membaca dengan suara yang pelan, bukan diam. Adapun diam, maka ini dianggap tidak membaca. Ini pada saat zuhur. Jika salat zuhur, kebiasaan Nabi SAW membaca surat-surat dari Awsat Al-Mufassal, pertengahan antara Amma sampai dengan Ad-Duha. Kemudian qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-Fatihah fil akhiratain. Bab yang berikutnya adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat terakhir. Artinya dari salat zuhur, 2 rakaat pertama sudah kita ketahui apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan 2 salat atau 2 rakaat yang terakhir? Rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Apa yang beliau baca? Maka Syekh sini menyebutkan, wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsar min ulayaini qadra 15 ayah wa rubbama iqtasara fiha 'ala al-Fatihah. Kata Syekh rahimahullah, adapun 2 rakaat terakhir dari salat zuhur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama. Terkadang beliau hanya membaca Al-Fatihah, terkadang beliau menambahkan surat yang ukurannya 15 ayat. Dan di sini pada bacaan 2 rakaat terakhir, apakah seorang makmum atau seorang imam atau seorang yang salat sendirian disunahkan menambahkan surat atau hanya membaca surat Al-Fatihah? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur ulama, imam yang 4 mengatakan seorang muslim ketika ia salat di salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat, salat duhur, asar, isya,
Dan rakaat yang ketiga pada salat maghrib, maka disunahkan hanya membaca Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abi Qatadah. Sebutkan dalam hadis Abi Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u fi ar-rak'atayn al-akhiratayn bi Fatihatil Kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kata Abi Qatadah, pada 2 rakaat yang terakhir beliau membaca Al-Fatihah. Dan hadis Abi Qatadah ini muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajat sahihnya itu paling tinggi karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga dipilih oleh jumhur ulama hadis Abi Qatadah tadi. Dan Abi Qatadah dalam hadisnya jelas mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-akhiratayn bi Fatihatil Kitab. Selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dibolehkan seorang membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Hadisnya mereka berdalil dengan hadis Abi Sa'id. Kata Abi Sa'id, kunna nahzaru qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn al-ulayayn qadra 30 ayah. Wa fi rak'atayn al-akhiratayn qadra 15 ayah. Kata Abi Sa'id dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, dulu kami menghitung bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat yang pertama itu ukuran 30 ayat. Adapun 2 rakaat yang terakhir itu ukuran 15 ayat. Sehingga sebagian ulama mengambil dalil dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW pada 2 rakaat yang terakhir selain membaca Al-Fatihah, beliau juga membaca surat yang lain. Karena kata Abu Sa'id, kami menghitung 2 rakaat terakhir itu ukuran 15 ayat. Namun dijawab oleh jumhur, ucapan Abu Sa'id kunna nahzaru ini hanya perhitungan. Beliau mengatakan kita menghitung bacaan Nabi itu 15 ayat. Tapi Abu Sa'id tidak mengatakan Nabi membaca surat ini dan surat ini. Sedangkan hadis Abu Qatadah tadi jelas, Abu Qatadah mengatakan Nabi hanya membaca Al-Fatihah. Sehingga lebih dirajihkan pendapat jumhur. Hadis Abi Qatadah lebih kuat dalam masalah ini. Pertama, karena hadis Abi Qatadah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Abi Sa'id hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam ilmu hadis, ketika terjadi perselisihan, maka yang lebih dikuatkan, yang lebih dirajihkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang sisi kedua, hadis Abi Qatadah jelas ia mengatakan Nabi hanya membaca Al-Fatihah. Adapun hadis Abi Sa'id ia menghitung. Artinya tidak memastikan, tidak menjazm. Sehingga hadis Abi Qatadah lebih dikuatkan dalam masalah ini. Ada pendapat yang ketiga. Sebagian ulama berusaha menggabungkan antara 2 hadis tadi, yaitu hadis Abi Qatadah dan hadis Abi Sa'id. Sebagaimana disebut dalam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian besar salat beliau hanya membaca Al-Fatihah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Qatadah. Namun terkadang beliau menambahkan surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir, sesuai dengan hadis Abi Sa'id. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama. Mereka menggabungkan antara 2 hadis tadi dengan mengatakan bahwasanya di sebagian besar waktu salat dengan Al-Fatihah saja, namun terkadang menambahkan. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya seorang ketika salat pada 2 rakaat yang terakhir dalam salat zuhur, asar, isya dan rakaat yang ketiga dari salat maghrib hendaknya membaca Al-Fatihah saja. Namun terkadang dibolehkan ia menambah surat selain Al-Fatihah. Dan ini yang lebih utama wallahu taala alam, karena pendapat ini menggabungkan 2 dalil, yaitu hadis Abi Qatadah dan hadis Abi Sa'id. Baik. Kita tambah sedikit
Kemudian yang berikutnya kata Syekh rahimahullah, wujubu qiraatil Fatihah fi kulli rak'ah. Wajibnya seorang membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Waqad amara al-musi' salatahu bi qiraati al-Fatihah fi kulli rak'atin, haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qiraatiha fi ar-rak'ati al-ula, thumma fa'al fi salatika kulliha. Wa fi riwayatin fi kulli rak'ah. Wa kana yasma'uhum al-ayata ahyanan wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan. Wa kanu yasma'una minhu an-naghma bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Wa kana ahyanan يقرأ بي والسماء ذات البروج وبي والسماء والطارق ونحوهما من السور وأحيانا يقرأ بي والليل إذا يغشى ونحوها. Kata Syekh rahimahullah, diwajibkan bagi orang yang salat membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Rakaat pertama sampai rakaat yang keempat diwajibkan baca Al-Fatihah. Ini bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Adapun makmum, sebagaimana pernah kita sebutkan dalam bab-bab sebelumnya, terjadi perselisihan apabila makmum pada salat-salat yang jahriyah, salat-salat yang imam membaca dengan suara yang keras. Apakah makmum juga membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun salat yang sendirian, ataupun salatnya imam, ataupun salat-salat jamaah yang sirriyah seperti salat zuhur, salat asar, rakaat ketiga 4 salat maghrib, salat isya, rakaat ketiga salat maghrib, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Yang menjadi perselisihan hanya pada 2 rakaat pertama, pada salat maghrib dan salat isya dan salat subuh, itu yang menjadi perselisihan. Apakah makmum membaca Al-Fatihah, apakah tidak? Selain itu, maka wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Adapun pada salat-salat yang imam membaca dengan suara yang keras Al-Fatihah, di sini terjadi perselisihan. Apakah makmum cukup dengan mendengar bacaan imam saja, ataukah ia harus juga membaca setelah bacaan imam? Sudah pernah kita sebutkan dengan dalil-dalilnya di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang lebih rajih wallahu ta'ala alam, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga makmum hendaknya membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Dan ini yang lebih rajih wallahu taala alam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan. Nabi SAW dalam salat zuhur beliau, terkadang beliau memperdengarkan makmum bacaan beliau. Terkadang beliau memperdengarkan makmum bacaan beliau. Sehingga dibolehkan bagi seorang imam ketika salatnya salat sirriyah, salat-salat yang dibaca dengan suara yang pelan, terkadang mengangkat suara sedikit. Artinya memperdengarkan makmum bacaannya. Itu diperbolehkan. Walaupun salatnya sirriyah, salat yang dibaca dengan suara yang pelan. Namun dibolehkan seorang imam membaca dengan suara yang agak keras sampai makmum mendengar apa yang ia baca. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengajari. Untuk mengajarkan kepada makmum apa yang dibaca ketika sholat. Makanya Nabi terkadang mengangkat suaranya supaya para sahabat itu tahu apa yang dibaca oleh beliau ketika sholatnya sholat zuhur misalnya. Sehingga para sahabat terkadang mendengar Nabi SAW membaca Sabbihisma rabbikal a'la, padahal sholatnya sholat zuhur. Karena Nabi SAW mengangkat suaranya, sehingga para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi membaca Al-A'la. Beliau juga terkadang membaca Al-Ghashiyah, terkadang membaca Al-Buruj, At-Tariq, Al-Lail, dan surat-surat yang semisal dengannya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan dari semua surat-surat ini, Nabi SAW pada saat zuhur membaca dari surat-surat Awsat Al-Mufassal, sebagaimana yang disebutkan tadi, Al-A'la, kemudian Al-Ghashiyah, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Lail, dan yang seterusnya. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, anda persilakan. Fadhal. Salat sunnah rawatib yang lebih utama dilaksanakan di rumah. Iya. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, sebaik-baik salat bagi seorang itu adalah salat di rumahnya. Illa al-faridah. Kata Nabi, kecuali al-faridah, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib
yang lebih utama bagi seorang adalah di masjid. Adapun salat selain salat wajib, maka yang lebih utama adalah salat di rumahnya. Ini yang lebih utama. Sehingga ketika salat rawatib misalnya, kalau bisa dilaksanakan di rumah. Tapi kalau kita takut tidak bisa mendapatkan shaf yang pertama, atau takut ketinggalan takbiratul ihram imam ketika salatnya di rumah, maka salat di masjid. Namun kalau secara hukum asal yang lebih utama salat di rumah. Tapi kalau ada hal-hal lain seperti dia takut salat shaf pertamanya penuh, dapat shaf yang terakhir misalnya, maka salat di masjid. Atau masjidnya jauh, takut kalau ia salatnya di rumah nanti ketinggalan rakaat pertama misalnya, maka salat di masjid. Namun yang lebih utama hukum asalnya di rumah. Wallahu taala alam. Baik, atlet, tafadhal. Saya itu dibangun di atas kuburan, cuman kuburan tidak ada. Dibangun di atas kuburan. Yang kuburan Cina dulu. Yang duluan kuburan. Ya. Yang duluan yang mana? Kuburan apa rumah antum? Yang rumah itu bekas dibangun di atas kuburan Cina lama itu. Berarti yang pertama rumah. Yang pertama kuburan. Oh, kalau yang pertama kuburan berarti rumah antum yang harus ngalah. Karena kata para ulama, lihat yang pertama yang mana? Karena tanah kuburan dan tanah masjid itu wakaf. Dan wakaf itu hanya boleh satu. Artinya kalau kita mengatakan saya wakafkan ini untuk masjid, maka ini jadi masjid. Tidak boleh dijadikan wakaf lain lagi. Karena sudah kita katakan ini buat masjid. Begitu halnya ketika orang mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk kuburan, maka ini untuk kuburan. Apabila dibangun masjid di dalamnya, maka masjid yang harus dipindahkan. Masjidnya harus dipindahkan karena kuburan duluan. Kalau masjidnya duluan, kuburannya dimasukkan, maka kuburannya dipindahkan. Karena wakaf pertama untuk masjid. Maka kalau rumah antum kuburannya duluan, maka antum yang ngalah. Antum yang ngalah, pindah di tempat lain. Kalau masalah salat di tempat yang lain tidak ada kuburannya. Salat di tempat yang tidak ada kuburannya. Wallahu taala alam. Pertanyaan untuk waktu yang tidak diperlukan untuk sholat. Dan mungkin apa sebelum tidur atau apa, terus ketika mau sholat ada yang di masjid atau mungkin pada wudhu. Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan seorang sholat di dalamnya, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah yang tidak dibolehkan itu semua sholat sunnah? Apakah sholat sunnah mutlak? Ini jadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh semua sholat sunnah. Sebagian lagi mengatakan yang tidak dibolehkan adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Artinya sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat misalnya sholat tawaf misalnya, sholat setelah tawaf, rakaat tawaf misalnya, ada sebabnya, maka diperbolehkan walaupun di waktu-waktu terlarang. Dan ini yang lebih kuat, wallahu taala alam, seorang ketika salatnya itu memiliki sebab walaupun waktunya waktu terlarang diperbolehkan. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, pernah salah seorang sahabat setelah salat subuh ia salat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, apakah salat subuh itu 4 rakaat? Kata sahabat tadi, tidak ya Rasulullah. Yang saya lakukan ini bukan salat subuh, 2 rakaat tambahan ini. Ini adalah salat qabliyah subuh yang belum aku laksanakan tadi. Maka Nabi tidak melarangnya. Dan kita ketahui setelah salat subuh itu larangan salat, masuk pada waktu larangan untuk salat sunnah mutlak. Artinya salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ketika Nabi mengizinkan pada sahabat tadi untuk salat sunnah qabliyah subuh yang belum ia lakukan, maka kata para ulama ini menunjukkan bolehnya seorang salat sunnah yang memiliki sebab pada waktu-waktu terlarang. Sehingga ketika waktu terlarang, apabila salatnya memiliki sebab, maka dibolehkan. Adapun salat sunnah yang tidak memiliki sebab, orang hanya ingin salat sunnah saja, maka tidak diperbolehkan. Karena ini waktu-waktu terlarang. Baik, jelas insyaallah. Baik. Kita ini orang nggak
tadi berdasarkan tadi tiwal sampai masuk yang panjang pendek. Nah, dan pembagian tadi itu yang termasuk panjang yang mana, yang pendek yang mana? Sudah kita sebutkan. Iya. Tiwal mufassal sebutkan tadi, tiwal mufassal dari qaf sampai an-naba. Ya, tapi jika kita ini sekarang awam ini hanya bacaan panjang dan pendek. Yang termasuk bacaan panjang itu yang mana? Yang termasuk bacaan pendek itu yang mana? Kalau mau Bagian tadi itu. yang panjang ya, yang ayat-ayatnya lebih banyak. Ya tadi yang pembagian tadi mulai tiwal sampai Iya. itu, apakah tiwal itu sampai mufassal juga termasuk panjang semua atau yang mana yang pendek? Kalau yang mau ditanya yang pendek ya jelas yang dari mulai ad-duha sampai akhir itu yang pendek. Ad-duha sampai Anas yang pendek. Iya, kisar mufassal. Adapun dari mulai awal at-tiwal, dari mulai Al-Baqarah sampai An-Naba panjang. Termasuk panjang. An-Naba tadi apa itu sama termasuk pendek? An-Naba dari mulai An-Naba sampai Ad-Duha pertengahan. Tidak dikatakan terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Maka dikatakan awsat al-mufassal. Surat-surat yang pertengahan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Pertengahan. Karena ini kan sering terjadi di lewat di sekarang Jawa. Masalahnya ternyata surat sunnah itu dihukumi seperti surat wajib. Betul. Ketika dibaca panjang, terjadi fitnah. Itu bagaimana? Ya seorang imam hendaknya melihat keadaan makmum pertama, kemudian yang kedua hendaknya juga diajari makmum itu. Artinya diberitahu Nabi SAW membaca seperti ini pada salat-salat beliau. Terkadang orang itu tidak tahu, makanya ia protes. Tapi kalau sudah diajarkan, diberitahu, insya Allah lebih bisa memahami. Dan dikatakan para ulama, misalnya Nabi SAW membaca pada salat subuh, pada salat Jumat itu rakaat pertama membaca Alif Lam Mim As-Sajdah, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Insan, Hal Ata Al-Insan. Kalau kita perhatikan ini panjang. As-Sajdah saja 30 ayat, kemudian juga Al-Insan 20 lebih. Maka kata para ulama, seorang imam tetap melaksanakan sunnah Nabi SAW. Artinya tidak memendekkan hanya karena mungkin melihat makmumnya yang tidak faham atau makmumnya yang suka pendek, maka tetap mengikuti sunnah. Ada keadaan yang imam itu hendaknya melihat pada makmum, dan ada keadaan imam itu mengikuti sunnah. Seperti salat gerhana misalnya. Salat gerhana disunahkan panjang, maka kita panjangkan. Karena memang Nabi SAW sholat dengan sholat yang panjang. Namun ada keadaan yang imam itu melihat keadaan makmum. Jadi kalau memang sudah sunnahnya seperti itu, maka makmumnya diberitahu, makmumnya diajarkan. Bukan makmumnya diikuti semuanya. Artinya semua sholat pendek. Maka ini juga tidak dibenarkan. Yang lebih tepat mengikuti sunnah Nabi SAW. Terkadang panjang, terkadang pendek, sesuai dengan keadaan. Tapi kalau memang disunahkannya panjang pada salat-salat yang memang Nabi SAW baca dengan panjang, maka imam baca dengan bacaan yang panjang. Wallahu ta'ala alam. Bukan mengikuti keinginan makmum. Bukan mengikuti keinginan makmum seterusnya. Artinya setiap sholat mengikuti keinginan makmum. Mengikuti makmum itu ujungnya seperti apa? Imam itu mengikuti makmum ketika semua mau disebut tadi. Nabi baca pendek. Mungkin ada rusuhnya karena makmumnya cuma ada yang sakit tadi yang disebutkan. Apakah keinginan itu juga termasuk? Bukan. Keinginan itu artinya kita melihat makmum yang malas gitu. Aja kan. Ngomong. Itu bagaimana? Pertama masalah panjang pendek itu juga relatif. Terkadang imam membaca ala-ala saja dianggap panjang. Sebagian makmum imam hanya membaca ala-ala sudah dibilang bacaannya panjang. Sehingga panjang pendek ini relatif. Ada orang yang anggap itu pendek, ada orang yang anggap itu panjang sudah. Jadi kita tidak bisa ikuti semua orang. Cuman yang perlu diperhatikan keadaan orang umum. Maksudnya mayoritas makmumnya, bukan perorangan. Kalau perorangan tidak ketemu nanti. Kita lihat keadaan mayoritas makmumnya. Kalau mayoritas makmumnya ada yang tua, ada yang muda, maka pertengahan bacanya. Tapi kalau makmumnya semuanya muda, maka dipanjangkan, ada masalah. Jadi imamnya harus pandai-pandai melihat keadaan makmumnya. Sebetulnya kedua anak-anak yang semua Betul. bukan keinginan
Apa ya Ustaz? Bukan keinginan. Kalau keinginan semua baca Al-Ikhlas kalau keinginan. Kalau keinginan Sekali lagi Ustaz, sekali lagi kan kata-kata kalau terawih lazimnya sekarang ini banyak mulai kaku tapi anas akhirnya sekarang ini yang lazim. Ya mungkin kali itu pikiran aman. Seperti itu ya sebetulnya sekarang ini. Gitu. ya makanya makmumnya diajarkan, difahamkan sambil pelan-pelan untuk dipraktekkan sunnah Nabi SAW. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.